Lah ngelundas semit mah Pak, tiap dina gang ngeluh bae itu. Ya puasa jangan enggak puasa. Eman sayang bulan Ramadan. Kawin maning. Gila bapak nek amin bae kenceng kan. Kerunya ke Pak, dereng gede jawab salame diulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam penyedap sayuran. Yang jawab salam kita doakan lancar angsuran. Pada wakil angsuran nih kayaknya kan ya. Ya, tapi lancar insyaallah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amina ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, kami muliakan tentunya saudara kami, ustadz kami, guru kami, sahabat kami, Bapak Ustadz Zen selaku ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Tegal Cabe. Ya. Gajah Mungkur. Oh, Gajah Mungkur ini apanya ya? Nama julukannya ya Tegal Cabe. Saya pikir kalau namanya Tegal Cabe, saya membayangkan lewatnya itu kanan kiri pohon cabe semuanya. Ya. Alhamdulillah insyaallah menawi mungkin mantuk di waktani cabe. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama kita mengucapkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah. Syukur ini adalah senjata untuk mengidentifikasi, ngecek apakah kualitas keimanan kita masih terjaga atau tidak. Jadi iman kita baik atau buruk, yazdad atau yangkus, bertambah atau berkurang, itu bisa kita lihat dari seberapa sering kita bersyukur. Semakin kita banyak bersyukur berarti semakin kita bisa menjaga kualitas keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena pada hakikatnya syukur itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Karena kita tidak perlu sibuk menghitung-hitung rezeki orang lain, cukup menerima apa yang sudah Allah berikan, kita nikmati. Disitulah kita mendapatkan kualitas keimanan serta ketakwaan di hadapan Allah yang begitu luar biasa. Jadi bukan seberapa banyaknya bersyukur, tapi seberapa sering bersyukur.
Karena banyak orang yang bersyukur tapi setelah syukur kufur. Hari ini alhamdulillah cuacanya agak mendung. Bahkan tadi saya dari Waringin Kurung, ya tadi ada kajian di Taman Krakatau, ba'da maghrib selesai isya langsung berangkat ke sini. Itu alhamdulillah cuacanya hujan, ya. Karena turun hujan ini kemungkinan sebagian orang ada yang ngeluh, dinaikkan udan ngeluh, dinaikkan panas, iya panas bae jere ngebul, udan bae jere becek, banjir dan seterusnya. Manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengeluh. Maka di saat ketika manusia mengeluh berarti dia berada pada kondisi atau dalam kondisi imma syakira wa imma kafura. Jadi manusia itu pilihannya cuma dua. Kalau enggak sedang bersyukur ya kufur. Kalau enggak sedang berbuat baik berarti sedang berbuat maksiat. Maka tidak ada satupun di dunia ini manusia yang berhenti dari aktivitasnya, itu baik ataupun buruk, kecuali mati. Jadi lamun wis bosen urip mati bae, ya bosen urip mah mati bae. Aja ngeluh kakean ngeluh, ya kan, ikut tandanya orang yang diambil keberkahan hidupnya. Semakin banyak mengeluh semakin dicabut keberkahannya. Bayangaken bae tetanggane tuku mobil, bapak ibune tukune bodrek, ya ngelundas ya. Ya, kenapa? Karena kita selalu mengukur kenikmatan dengan kenikmatan orang lain. Makanya orang Islam itu, orang yang beriman itu pertama perintahnya adalah ikhtiar. Kuatkan ikhtiarnya dengan doa. Setelah doa baru kita tawakal. Setelah tawakal baru kita qanaah. Diterima apapun yang sudah Allah kasih tanpa harus banyak protes. Kalau orang udah qanaah, orang udah syukur, berkah hidupnya. Pak, Bu, pernah nggak lihat ada sepasang keluarga bawa motor, anaknya 3, ya, ning Arab siji anaknya, kok ya, pecile kok kan, ya kan, sing dibonceng ning burine kali sereng rayate, kebek sampai sing nggawa motor kedeleng ndase, ya kan, boten ketinggalan, iya kan. Ya, tapi yang bawa motor santai aja walaupun penuh tumpangannya. Ya, yang risih siapa? Yang risih siapa? Yang ngelihat. Kenapa? Karena yang melihat itu tidak menikmati apa yang sedang dinikmati orang yang sedang menggunakan motor dengan tumpangan yang begitu penuh sampai kaca spionnya gora kedelang. Ya, kenapa? Itu bedanya orang yang pandai bersyukur, nerima apapun yang sudah Allah kasih. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, dan kelak nanti kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, salawat beriringkan salam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dimudahkan untuk mengucapkan salawat. Salawat itu kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashron. Siapa saja yang membacakan salawat kepadaku sekali saja, maka akan aku balas, diberikan balasan sebanyak 10 kali lipat. Kenapa? Karena begitu luar biasanya rahmat dalam Islam. Rahmat dalam Islam itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Orang kalau udah dikasih rahmat biasanya enak hidupnya. Kenapa? Karena rahmat itu adalah bentuk kasihannya Allah sama hambanya, sama makhluknya. Kalau Allah udah kasihani makhluknya, maka Allah tidak akan pernah pilih-pilih, Bu, Pak. Sing doyan salat dinekan, sing boten ilokan salat dinekan. Ya, yang nggak pernah salat dikasih, yang salat pun tetap dikasih. Itulah Allah. Bedanya kalau orang yang suka dan cinta dengan ibadah kemudian Allah tunda rezekinya, itu Allah sedang menguji kesabarannya sebatas mana dia menghambakan dirinya kepada Allah. Dan ada orang yang kemudian gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah puasa, tapi rezekinya lancar. Toko emas yang celegon kuwa beku sing duwe wong Cina, iya kan, ilok salat orang kan. Nah, boten ilok salat, tapi rezeki ini masya Allah mengalir. Bapak ibu sipeng tangi
salat tahajud, baca Quran, tarhim sampai adzan subuh, masya Allah, menyembah Allah, ngaji, ibadah, tapi rezekinya semono-mono baik, iya kan? Kelipun karena barokah itu tidak diukur dari seberapa banyak jumlah rezeki yang kita peroleh, tapi seberapa puas hati kita menerima rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kuatkan ikhtiar kita dengan cara bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tua masengenku, man sira lamun pengen mobil mah ana mobil uwong kah dilengaken be diselawati kan koten ya. Kula ku sengen koten ku diselawati, pengen apa sih man diselawati ku wong tua sengen mah, ya kan? Bocah seniki mendekan diselawati kun bingung, ya kan? Kelipun karena wong tuane kadang-kadang tidak mengajarkan hal-hal yang sudah diajarkan oleh orang tua kita dahulu, dianggapnya itu mitos dan seterusnya. Padahal kalau kita sudah melakukan apa yang sudah digariskan dalam syariat, disitulah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Maka salawat ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan salawat kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau seandainya kita berjalan bertemu dengan majlis taklim, farta'u, dengan riyadul jannah, dengan taman surga, farta'u, maka minumlah sampai dahagamu hilang. Kemudian sahabat bertanya, mahya riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Kenapa saya disuruh minum sampai saya hilang dahaganya? Kemudian Rasulullah menjawab, hiya majalisul ilmi. Yang dimaksud taman surga itu adalah majelis taklim. Ini salah satunya tempat yang disebut oleh Rasulullah taman surga. Dulu Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali tinggalnya di mana? Di dalam surga. Masya Allah, Nabi Adam tinggal di dalam surga tapi tidak menikmati kehidupan dan keindahan surga. Rasulullah mengatakan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya tidak pernah bisa dipandang oleh mata manusia, tidak akan pernah terdengar suara gemercik setiap air yang menetes dari di dalam surga. Maka disebut wa ma khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak bisa kita ilustrasikan surga itu indahnya seperti apa. Tapi ternyata Pak Bu, Nabi Adam yang tinggal di surga tidak bisa menikmati keindahan surga. Kenapa? Karena hidupnya sendiri. Maka diciptakan pasangan. Siapa itu? Hawa. Supaya apa? Supaya keindahan surga bisa dinikmati bersama. Maka ketika ditanya nikmat itu sesungguhnya seperti apa? Bukan nikmat, yaitu kita di mana tempat yang kita tinggali, hotel, rumah mewah, mobil canggih dan seterusnya, tetapi keindahan dan kebahagiaan itu bisa kita rasakan bersama dengan siapa. Yang satu hal lagi yang luar biasa, Nabi Adam alaihissalam yang sudah tinggal di dalam surga Pak Bu, itu diusir dari surga hanya gara-gara melakukan satu kesalahan, dosa. Ingat, Adam dan Hawa diusir dari surga gara-gara melakukan satu kesalahan. Lah kita yang tiap hari ngelakuin kesalahan, tiap hari melakukan dosa, ujug-ujug jere pengen manjing surga. Ora isin tah. Ya, Nabi Adam bae sing sampun wenten ning surga gara-gara melakukan satu kesalahan diusir dari surga. Lah kita hari ini tiap hari masih belum bisa ngerem ngomongi uang, masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan, masih seneng ngomentarin orang, masih lihai jari-jarinya jadi netizen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, iya kan? Ya iya,
Ini kok pengen cepet masuk surga. Pak, Bu, pengen manjing surga? Pengen manjing surga? Pengen manjing surga? Angkat tangan sing pengen manjing surga. Pengen. Sing pengen manjing surga saiki pengen. Wenten tah? Ya, mati kerihin. Katuran kula memengkin saos. Ya. Bapak dan Ibu yang sing dirahmati maring Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita sudah masuk bulan pertengahan atau sudah hampir selesai di bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa banyak dilupakan oleh manusia? Karena bulannya terjepit mabaina Rajab wa Ramadan. Nah, kalau kita Rajab sudah biasa ada acara Isra dan Mi'raj, diperingati di kampung-kampung, di masjid-masjid, di kota-kota, di musola-musola, orang banyak memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi kalau Sya'ban sepi, paling ngeriung doang, roah, iya kan? Niriki wenten roahan, wenten ngeriung kan? Niku doang. Puasane membuatan kelingan. Kenapa? Karena memang Rasulullah ketika ya disampaikan oleh sahabat, ternyata Rasul itu paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, lam aroka, kata sahabat, saya tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah, kana shaiman aktsaru min hadas syahr. Lebih banyak puasanya dibanding dengan bulan ini. Artinya selain bulan Sya'ban, Rasulullah itu jarang puasa sunnahnya. Artinya hanya di bulan Sya'ban lah Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunnah. Tapi justru umatnya mah jarang puasa sunnah bulan Sya'ban. Hari Senin mending pondok niku ya alhamdulillah, Rojabe sebulan, Sya'bane sebulan, nyambung Ramadan sebulan, ditambah 6 hari setelah lebaran, yaitu 6 hari di bulan Syawal, puasa telung wulan 6 dinten. Masya Allah ya, lulus peragat sing pondok boten puasa malih. Ya, wong ning pondok lamun boten puasa niku eman malih ya. Wong ayun dahar kadang-kadang boten wenten sing didahar. Wong seniki mah pondoknya sampun canggih. Yang ning pondok wis kaya ning hotel, apa-apa dilayani. Tapi Masya Allah wong tuane masih beni khawatir ning anak yang bukan orang mangan. Ya, niku karena kekhawatiran orang tua akhirnya apa? Anaknya ngajine gati. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ikhlas naro nitipin anak di pondok pesantren. Yang namanya ikhlas itu sudah serahkan urusannya sama Allah. Doa kita titipkan lewat sujud-sujud kita. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita sebagai orang tua, manajernya Allah. Doa kita langsung didengar oleh Allah. Maka ketika ditanya malam-malam apa saja yang kemudian doa-doa kita mudah dikabulkan, diantaranya salah satunya adalah malam-malam hari di bulan Sya'ban. Katahaken doane Pak, Bu, bulan-bulan Sya'ban ki. Apa doanya? Doa yang paling utama adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lah sekarang kita belum bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka doa ini nggak boleh putus.
Mbak, Bu, kita sedang berada di mana hari-hari ini sangat penting untuk mempersiapkan diri agar kita pantas dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Pantas atau tidak nih kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Atau jangan-jangan ketika sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sibuk gawe kolak doang, ya, sibuk nyiapin buka puasa doang, ya kan? Sibuk malam harinya begadang tapi tanpa bacaan Al-Quran, boten ngederes, boten milet pasaran, nggak tadarus, nggak tilawah, habis waktunya sampai makan sahur, habis sahur tidur tangine entas asar, ya, puasanya sedengat doang, ya, untung ya. Seniki kata sing makoten, maka naudzubillahi min dzalik, makanya doanya berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, tapi enggak minta diberkahi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang perlu kita cari berkahnya itu bukan di bulan Ramadan. Yang perlu kita cari berkahnya itu adalah berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban. Dengan cara apa? Ibadah qoma lailaha wa shoma naharoha. Malamnya bangun salat tahajud, tilawah, shoma naharoha, siang harinya berpuasa, insya Allah dapat barokah. Nanti ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita nggak cari lagi barokah, tinggal menikmati keberkahannya. Makanya kenapa bulan Ramadan itu masya Allah betapa luar biasanya berkah bulan Ramadan, sampai-sampai yang nggak biasa jualan mendadak jualan, yang nggak biasa jualan gorengan mendadak jadi tukang laris boten, payu boten, kelipun. Kenapa? Karena berkah. Yang nggak biasa jualan es jualan payu boten, yang nggak biasa jualan bubur jualan bubur, iya kan? Kenapa? Karena barokah, ya. Wis pada siap-siap rupanya ke Ramadan arep banget dagang gorengan kayaknya. Ya, pada sewa lapak. Karena bukaan ataupun takjil favorit orang Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan adalah gorengan. Yakin 100% kalau Masjid Nurul Ikhlas mengadakan buka puasa, mesti menu pertama yang dicari gorengan. Ya, iya. Makanya kelipun barokah, ya kan? Sejejer sedanten dagang gorengan, sedantene laku. Kenapa? Barokah. Kenapa enggak pada iri? Karena orang beriman tahu rezekinya tidak akan pernah tertukar. Niku barokah Ramadan, Pak, Bu. Ya, itu baru dari sisi apa? Dari sisi makanan, dari sisi jual beli, belum yang lain-lainnya. Ya, memberi makan kepada orang yang sedang puasa diberikan pahala serupa min ghairi ayyang kuso ajruhu, tanpa harus dikurangi pahalanya, ya, pahala puasanya itu luar biasanya. Makanya masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seingat saya salah satu materinya ada kalimat tarhib, ya, tarhib dan targhib, ya. Targhib dan tarhib, kayak tempe korong tahu, ya, artinya sama saja. Apa itu? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bersuka cita, senang, bahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Tembenan seneng doang, Pak, Bu, ya, baru seneng ketemu dengan bulan suci Ramadan, belum puasa, belum, baru seneng doang. Hari ini sidang isbat, ya, sidang isbat, ya, masya Allah, betapa tidak dijamin masuk surganya, Pak, Bu, ya, ketika ketok palu
Menteri Agama bahwa malam ini masuk tanggal 1 Ramadan, ya, setegal cabe sing ore ilok salat isa bae salat, ya. Lamun sama tegal cabe insyaallah sedanten ke salat, ya. Sampai penuh malam pertama salat tarawih, iya kan? Lah kenapa? Karena memang bahagia. Boten ilok salat tarawih, boten ilok salat sunnah, tapi ditetapkan tanggal 1 Ramadan. Masya Allah, tua muda anak-anak semuanya berkumpul di masjid melaksanakan salat tarawih pertama. Sampai tekang ning jabe orang muat jerone, iya kan? Barang us lewat sedinten rong dinten, ya, seminggu rong minggu, ya. Masjid Nurul Ikhlas jamaahnya pindah ning Mall Cilegon, ya, iya, pindah ning Keranggot, pindah ning Ramayana, ya. Tapi alhamdulillah capeknya Ustazan ngebisikin ning kula ning riki mah alhamdulillah Pak Ustad sampai beres Arab lebaran malam takbir masjidnya kebok. Amin ya robbal alamin. Inggih ketinggalan, ya, masjid niku rame atau boten biasanya ciri khasnya pundi? Karpete. Lamun karpete wenten papat berarti jamaahnya paling istiqomah sampai patang baris, iya, iya, iya kan? Capene Pak RT boten Pak Ustad ning riki mah karpete lagi dikumbah waune makata sampai buri capene koten ku. Alhamdulillah. Lah nggih, lah biasanya niki sing dikhawatiraken, ya kan, masjid-masjid jamaahnya mengalami kemajuan. Ya sofe maju, ya sofe maju. Niki sing dikhawatiraken, makanya kenapa ada tarhib, ya, menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sukacita. Pak, Bu, tidak semua orang punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bayangaken saos ngisungi kolak semangkok dadine niku sungai surga. Masya Allah, yang airnya itu lebih manis daripada madu, ahalla minal asal, yang warnanya lebih putih daripada susu, abyadu minal laban. Sekolak semangkok doang kun, lo kau moga lamun rong mangkok, telung mangkok, limang mangkok, masya Allah, ya, ya iki maju arep buka puasa juru rupane, wong gilirane anu je RT siji, RT loro mangkok, napik, jangan, ya. Kenapa? Karena pahala puasa itu masya Allah, ya, luar biasa, ya, luar biasa. Makanya di Al-Quran ini penting, ya, capene Umar bin Abdul Aziz, ya, niki keulang nih ngaji, ya, dede ceramah niki mah dipune enak karena niki tarhib bekal ilmu, ya, bekal ilmu supaya Ramadan niki ibadahnya mantep. Capene Umar bin Abdul Aziz dalam kitab I'anatul Talibin capene maketen, ya, man abadallah bi ghairi ilmin kana aktsaru ma yufsiduhu mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, kana aktsaru ma yufsiduhu mimma yuslih, bukan mendatangkan kebaikan tapi justru mendatangkan kemidorotan. Puasa mah puasa, ngomongi uang mah jalan terus. Ku arane aksaru ma yufsiduhu mimma yusli, ya. Iya, makanya ini hati-hati, kita nggak boleh ketika puasa, ya, memang betul puasa maksiat ngurangin pahala puasa, enggak, ya, puasanya nggak bakal berkurang pahalanya, maksiat tetap diganjar dengan dosa. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kemudian betul-betul makna puasa yang disebut dengan imsak. Imsak maknanya bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, makan atau minum, tapi juga imsak anin nafsi, menahan diri dari segala bentuk yang berhubungan dengan hawa
nafsu, ya niki kebiasaane kula, ya entah sahur salat subuh jalan-jalan, ya kan, jalan-jalan jerehe olahraga gelatik oksigen sing adem dan seterusnya. Setelah itu pulang capek tidur tangi dohor, ya kan, mending tangine dohor barang tangine asar, iya kan. Harusnya apa? Harusnya bulan Ramadan itu Masya Allah isi dengan bacaan Al-Quran. Ada dua macam, ya. Ulama mengatakan jika bacaan Al-Quran yang kita baca sebelum Ramadan belum hatam, maka istimror, dilanjutkan. Tapi kalau sudah pernah hatam dalam 1 tahun, ya silahkan ketika Ramadan tahsis, dikhususkan mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu bedanya. Maka ketika bulan Ramadan biasanya orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Insya Allah kalau orang sudah dapat berkah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, enteng Ramadan, makin banyak aktivitas tapi nggak ketinggalan baca Al-Quran. Pak, Bu, urusan ibadah itu jangan nunggu waktu luang. Baca Al-Quran itu jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu untuk ibadah. Jangan nunggu waktu luang. Nonggoni waktu luang mah mual bakal kependak, enggak luang-luang, iya kan. Ibune tangine dipit, sahur menyiapkan makan sahur, tidurnya belakangan, iya kan. Untuk semuanya udah beres baru tidur, ya kan. Berangkat ke sini pun di pengajian saya yakin di rumahnya masih banyak tugas pekerjaan yang belum tuntas, ya kan. Bapak ini mengkonon maning masih wakeh PR, ya pedamelan buatan kelar-kelar. Makanya urusan ibadah kalau enggak meluangkan waktu enggak bakal bisa. Maka kalau kita mau ibadah jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ibadah. Maka alhamdulillah Ramadan nanti sudah tiba. Yang perlu kita mantapkan itu adalah apa? Ilmu puasanya. Apa itu ilmu puasanya? Pertama, kita harus mengerti dan paham bahwa makna kutiba 'alal ladzina min qablikum itu artinya sebagai motivasi bahwa puasa ini bukan hanya diperuntukkan untuk kita, tapi orang-orang terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Bedanya puasa kita, bedanya puasa nabi-nabi terdahulu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayyamam ma'dudat, hari-harinya sudah ditentukan. Makanya penetapan tanggal 1 Ramadan itu kadang-kadang macam-macam, Pak, Bu. Lamun seniki sampun uning ya, Muhammadiyah mah sampun netapaken tanggal 11 Maret ya, berarti hari Senin. Senin apa Selasa, Pak, Bu? Hari Senin sudah ditetapkan. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang tergabung dalam Muhammadiyah itu, beliau-beliau ini menggunakannya metodenya metode hisab. Hisab itu kan ada dua, ada kabisat, ada basitoh. Nggak saya jelaskan, nanti nggak nambah pusing apa Pak Ustadz, kabisat basitoh kan. Iya baik bengkon ya. Lalu pokoknya makuan beda hisab ya. Tapi yang kedua ada hilal. Makanya kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika engkau sudah melihat hilal. Cuman masalahnya kulama ningali hilale tetangga menghilal. Ya, boten bangkit ningali hilale. Nggak bisa. Apalagi kita berada di sebelah timur. Makin jauh pandangan kita untuk melihat hilal. Belum ada pegunungan pohon-pohon karena kita terletak di daerah tropis. Sedangkan dahulu Nabi Muhammad beserta sahabat itu mudah melihat hilal karena memang di padang pasir. Mudah. Makanya jangan heran kalau terjadi perbedaan. Muhammadiyah Senin. Lah mudah-mudahan kita semua pemerintah ditetapkan ikut Senin juga biar bareng-bareng, ya kan. Ternyata misalnya beda hari Selasa, berarti kan Muhammadiyah puasanya duluan, kita belakangan. Kin sing gawe kerok mah puasa mah pengene kari, lebaran mah pengene ragem, pengene dipit ya. Puasane mah milu pengene sing kari, lebarane mah pengene milu
dipit milu bareng ya kan. Diantaranya yang hisab itu kan di Cibeber, nggak tahu saya di sini ikut yang mana ya kan. Ada itu saudara puasanya mulainya Pak ya ngikut pemerintah ada ya, pas lebaran mudik di Cibeber ya tahun wingi bener nih kula ya, capeknya lamun boten milad lebaran boten ngehormati. Sing penting mesah saus puasanya ada nega ikhtiar manusia. Iya gati manusia mah wake alasanane. Iya sing enak cocok kudinggo, sing ora cocok sing ora enak kuditinggalakan. Nah niku repote. Maka jelas Umar bin Abdul Aziz memberi peringatan bahwa ibadah wajib hukumnya pakai ilmu. Nah itu pentingnya. Maka ilmu kita yang kita pakai adalah apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saat ini kita awam, nggak bisa ngitung, nggak bisa ru'yah. Tunggu sidang isbat ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita harus yakin yang menetapkan itu bukan pemerintah, tapi Menteri Agama atas dasar kesepakatan musyawarah dari setiap ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, diutus ahli-ahlinya, ulama-ulamanya. Jadi itu adalah wakil-wakil kita. Insya Allah harus yakin milad sereng pemerintah, lamun kulane boten bangkit ngitung, boten bangkit hilal koten ya. Nah itu namanya ilmu. Dasarnya adalah ulil amri. Maka jelas kita nggak ikut-ikutan atau disebut dengan taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu yang penting orang lain puasa ikut puasa, orang lain buka ikut buka. Bukan ya, tapi betul-betul berdasarkan ilmu. Maka rasa semangat untuk mencari tahu fikih puasa itu harus betul-betul ditanamkan dari sekarang Pak. Mumpung masih ada waktu. Ya, cari bagaimana sih puasa itu seharusnya, amalan apa saja yang harus diperbanyak dan seterusnya. Kenapa kok orang yang berpuasa nanti ketika saat di yaumil qiyamah, ketika hisab dimulai, dipanggil oleh Allah, disebut oleh malaikat, diabsen, maka ada orang-orang golongan yang puasa itu berdiri ketika disebut pintu ar-rayyan. Itu luar biasa, khusus Pak Bu Manjing ya kan? Kenapa? Karena begitu istimewanya. Bahkan kata Allah dalam hadis kursi disebutkan wa ana ajzibihi, urusan puasa itu urusan saya dengan hamba saya, nggak ada yang bisa ikut campur. Wong puasa mah boten ketinggalan Pak, boten kados wong salat. Salat mah ketinggalan, lamun ning masjid ya ketinggalan ning masjid deh. Ya kan? Kalau salat kelihatan berdirinya, rukunya, sujudnya kelihatan, tapi kalau puasa nggak kelihatan. Ya, siapa tahu di rumahnya mantas memuluk. Iya kan? Barang metu maka pendak gotong royong kedeleng lemes kan melakune udah ngalor ngidul saya dayak doyog kan ya. Jare lagi puasa membengine ora sahur gale mantas memuluk nih jero omahe kan gak ada yang tahu ya. Ini kenapa puasa jadi istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena urusannya adalah imanan wahtisaban. Itu pentingnya ya, karena iman kita dengan Allah. Urusan iman gak ada yang tahu, saya dengan Allah. Urusan ihtisab mengharap ridha Allah, urusan saya dengan Allah, bukan urusan manusia. Kalau anak kecil belum masuk kategori ihtisab. Kenapa? Karena kadang-kadang wong tua ngisungi motivasi, disebut dengan tarhib ya. Apa motivasinya? Nong teng lamun puasa sire sampai peragat 30 hari atau 29 hari nggak mecat puasa full ya, nanti ibu atau bapak kasih hadiah. Nah itu berarti kan belum masuk kategori ihtisab, tapi imannya sudah, ihtisabnya belum. Maka nggak boleh dipisahkan, seperti halalang thayyiban. Makanya kenapa kita ini kalau puasa Ramadan nih Pak Bu, entas puasa Ramadan, lebaran, Jukmaat, Idul Fitri, beres Ramadan ya kan, beres lebaran, lewat Syawal, tembenan gak Syawal beres, gara-gara nyapu godong buah tetangga ribut maning iya kan. Kenapa? Karena ternyata puasanya enggak ihtisab iya kan. Iya, gara-gara jalan ribut. Kenapa? Karena enggak ihtisab, iman doang tapi enggak masuk dalam kategori ihtisab.
makanya nggak sempurna. Nah ini pentingnya ilmu dalam berpuasa. Ayyam ma'dudat, hari-harinya sudah ditentukan. Beda dengan sholat. Kalau sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Yang namanya duhur ya duhur, asar ya asar, sampai maghrib, isya, subuh. Tapi kadang-kadang kita nih ngatur dewek, iya kan? Us diatur tapi ngatur dewek. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, rapat lah, masih ngegoreng iwak lah, macam-macam lah, gawe sayur, masak nasi dan seterusnya. Asar masih dalam perjalanan, ya. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Ngatur dewek gati, ya. Jadi barang tangi pegel kagol salate engko bae, ya. Engko bae dikodok, enak ya. Ngatur dewek. Makanya kalau orang yang suka ngatur sendiri ini biasanya urusannya juga sulit. Kenapa? Karena sudah nggak taat sama aturan Allah. Kata Allah, orang yang taat sama aturan Allah, maka Allah pun akan memudahkan aturan hidupnya. Nah makanya kenapa kita nih kalau sholatnya nggak tepat waktu, perasaan waktunya pendek. Pak Bu coba ingat-ingat, lamun sholatnya mboten tepat waktu, kayaknya waktu niku cepet. Tapi kalau sholatnya tepat waktu itu panjang rasanya. Kenapa? Karena kita udah ngikutin hukumnya Allah. Kalau kita udah ngikutin hukumnya Allah, biarpun sama jumlahnya, tapi barokah waktunya berbeda. Itu bedanya. Kenapa kok orang yang sholatnya ditunda-tunda, kok waktunya sempit? Orang kebedak baik pokoknya mah Bu. Ya, apa-apa orang kebedak Pak. Ya. Urung salat dohor, gak mau urung salat, urung kini urung beres, seterusnya. Kenapa? Karena barokah waktunya diambil oleh Allah. Tapi kalau kita salatnya tepat waktu, masya Allah, waktunya panjang, apapun bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena waktunya menjadi barokah. Termasuk dengan puasa. Kenapa Allah sebut ayyam ma'dudat? Ya, karena puasa ini nggak dipaksa oleh Allah. Ya, kita disuruh puasa Ramadan di bulan Ramadan, wajib hukumnya. Ternyata kalaupun wajib, seandainya di antara kita, faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kita sakit, iya kan? Kata Allah, iya kan? Au ala safaring, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Nah masya Allah, gale wajib tapi boleh nggak puasa, asalkan syaratnya satu sakit, dua dalam perjalanan. Disebut nggak sakitnya sakit apa? Disebutin nggak di Al-Quran sakitnya sakit apa? Enggak dijelasin. Di hadis dijelasin enggak sakitnya sakit apa? Tidak ada, ya kan? Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lamun mungkin Ramadan derbe penyakit bisul, boten puasa gak boten apa-apa. Ya kan? Kalau seandainya, ya kan, cantengan ora puasa. Ya, boleh tidak? Boleh. Ya, kalau maridon, tapi ternyata ulama menjelaskan kalau sakitnya itu menjadi masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Mempersulit, menyulitkan. Ya, sakitnya menyulitkan. Lah ngelundas semit mah Pak, tiap dina gang ngelu bae itu. Ya puasa jangan enggak puasa. Eman sayang bulan Ramadan. Pak, Bu, saya tanya, Pak, Bu, kalau kita beli nasi goreng di pinggir jalan, satu porsinya mungkin paling mahal 15 sampai 20 ribu, betul ya? Tapi kalau beli nasi gorengnya di Solaria, kira-kira harganya berapa? Wah, ya kan? Sama-sama nasi goreng, tapi harganya beda. Sama-sama puasa, tapi puasa di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan puasa qada di luar bulan Ramadan. Itu sama ya. Nah yang kedua, au ala safaring, ki singkatah pada salah paham niki. Tapi wong Tegal Cabe insyaallah boten pada mudik ya. Boten ning rikis kan sedanten lamun lebaran.
ya, tapi wenten pecile mungkin sing mudik au ala safaring. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan au ala safaring niku adalah orang yang sudah berpuasa tapi dalam perjalanan gak kuat puasanya, maka disebutnya iftar, ya, ida aftara at'ama au qada. Itu beda, ya. Kalau ada orang yang membatalkan puasa bukan tidak puasa, bedakan, ya. Orang tidak puasa gimana? Sekarang banyak orang salah paham. Ya wong ngajine ning Facebook. Ya ngajine ning internet. Orilok hadir seperti ini di majlis taklim, enggak tabaruk sedama guru, enggak. Pak, Bu, pengajian kun enak. Ya kan? Capene ulama ning kitab Duratun Nasihin, ya, orang yang mau menuntut ilmu itu akan dikawal oleh 72 malaikat rahmat. Masya Allah. Sampai riki, Bu. Bapak Ibu niki wenten 72 malaikat rahmat sampai pulang. Makanya capainya Allah, kata Allah, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya hendak menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sampai dia pulang. Bagaimana tidak yang ngawal 72 malaikat rahmat. Rahmat niku kata bentuknya apa diantaranya? Rezeki yang tidak diduga. Di rumah belum tentu ada salak, di sini ada salak. Di rumah belum tentu ada gembleng, di sini ada gembleng. Orang enaknya pun di Pak Bu rawuh ning majlis taklim, dodok ngerungukaken wong ceramah, ngaji ngiraken nasihat sambil dahar. Enak kan? Lah kula mengoceh doang dahare dereng. Iya kan? Iya kan, Bapak Ibu mah enak sambil mireng, sambil mendengarkan, sambil makan, sambil minum, snack udah disiapin, ngantuk semit nginum, lah kula mah gatos. Ayun nginum susu sing rada anget laku susune. Iya. Iya kan? Langgi, wow watuk-watuk, alhamdulillah dibuka kaken nginum wedang putih ning sajentak inum ning kula, tapi rasanya niki alhamdulillah lancar ngomongnya. Barang seniki rasanya atis. Ya, ya, alhamdulillah. Iya kan? Boten enakin ning pundi coba? Pengajian datang ke tempat majelis, duduk bisa dengerin sambil makan. Iya kan enak, tapi alhamdulillah. Ya kalau agak besar pengajian seperti ini duduknya juga agak enak, rada empuk nih, alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah, masya Allah. Iya kan, tapi lawan pengajian biasa, kebiasaan Pak Bu. Wong ngaji niku enak jamaah, tekannya dipit tapi pada gelatik tembok. Iya, pada gelatik tembok. Lah ustadznya mesti siapakan yang tengah, arep nyender gagati. Alhamdulillah. Ya enak nih, alhamdulillah empuk. Nuhun, ya atur nuhun, jazakallah Ustaz Zen. Masya Allah, uning capek nih mah ya. Wong sampun ningali 100 kula, sing subuh ijo kula kin ngoceh Pak Bu. Sing subuh ijo, jam 4 subuh sampun berangkat ning GSI, ning Taman Krakatau. Alhamdulillah, ngaji maketen maliki. Kata alhamdulillah sing hadir. Ya, ayun Ramadan mah pada sadar, pada insaf. Wedi mau ngarep pendak. Ya. Alhamdulillah, maka niki masya Allah, ternyata si pang niki bangkit hadir ning riki. Alhamdulillah malah diisungi kesehatan gula niki, malah lancar ngomongnya, malah melung niki. Kepireng kan ya suarane. Lah niki dereng uning, mungkin nyampe geria mah serak mata boten uning. Iya kan, tapi alhamdulillah syukur nikmat Allah. Wow ma watuk-watuk barang sampun mulai, alhamdulillah boten watuk sama sekali. Ya alhamdulillah. Nah maka niki ya rakyat kula ninggere nengge nih sing subuh ditinggal Pak Bu. Iya kan, capene rakyat wau nge-WA kun. Bi mantuke kapan? Lah mungkin sih malarga sore buru-buru amat capek kula koten ku ya. Lah dede lah niki kula nih tas ngengumbah biasane lamun tas ngengumbah niku ngelih capene koten ku ya. Lah terus napa lah tumbas saus dahar mah lah boten usah ada tumbas mungkin gak biasane mah wenten sing ngebak-takaken lamun tes pengajian mah capene niki mah capene ya. Ya insya Allah long dipelototi bahasa halak dipelototi kelem. Ya au ala safaring balik malih dalam perjalanan. Jadi Bu Pak, kalau kita puasa dalam perjalanan boleh buka, namanya aftoro atau iftar.
Tapi kita saat ini salah paham. Kenapa? Karena ngajinya nggak tabaruk. Besok mau mudik udah niat nggak puasa, malamnya bikin lemper, bikin buras, sanggup, ya kan? Padahal bukan itu yang dimaksud. Niat puasanya harus berangkat dalam kondisi puasa. Baru kalau nggak kuat, mabuk perjalanan, aftoro, itu perintahnya. Buka tafsir di baik aturan wenten Ustaz Jen mungkin diterangkan, iya kan? Wong kula mau niki ngajine kan sebulan sepisan. Mah sebulan sepisan tembenan kian diundang. Larep ngaji kitab gue kerak, pokoknya matengnya bae lah. Ya mungkin Ustaz Jen sih ngebahas buka kitab aftoro, maknanya aftoro niku membatalkan puasa, bukan enggak puasa, beda, iya kan? Tapi kita sengaja dari awal enggak puasa, belum nanti ibu hamil, iya kan? Belum nanti ibu menyusui. Nih Al-Quran buatan wenten ibu hamil, ibu menyusui buatan puasa niku enggak ada Pak Bu, enggak ada. Tapi kalau kita ngajinya fikih puasa, ketemu nanti. Iya kan? Apa yang kita peroleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au ala safaring fa'iddatum min ayamin ukhar, ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatum ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa, dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa yang dimaksud yutiqun itu adalah syuyukh. Apa syuyukh itu? Orang sudah sepuh, ya, ajazah, lemah, ya. Itu yang dimaksud. Udah tua bangka, udah pikun, ya, udah makan tapi bilang belum makan, ya kan? Bangun duhur bukan sholat duhur malah sholat subuh, itu pikun, nggak sembuh, ya, nggak ada waktu, ya, laisa lahul qudrah, nggak punya kuasa untuk apa? Menyembuhkan dirinya dari apa? Akal sehatnya. Makanya dalam kitab Fathul Qorib syarat wajib orang puasa itu berakal, akil, ya. Kenapa? Karena orang nggak berakal nggak wajib puasa, ya. Maka kita ini kan wajib kan semua puasa, ya. Kenapa? Karena kita orang yang berakal. Wong edan ing dedalan kah, ya, wajib buatan wajib buatan puasa boten, ya kan? Kenapa? Karena tidak berakal. Jadi lamun bapak ibu boten ayun puasa seren, lamun pada sereng wong edan, ya, boten yang sajian dan setujuan boten, ya. Ya, sampun ditepis. Nah niku, nah ini ki, ya, penting niki ilmu, ya, ilmu namanya ilmu, ya. Baru nanti ulama mengatakan dalam istimbatul ahkamnya, dalam intisari hukum hasil istihadnya, maka menganalogikan itu apa? Mengkiaskan ibu hamil di ayat Al-Quran disebut dengan wahnan ala wahnin. Ibu hamil itu dalam kondisi susah payah. Susah payah itu nggak bisa digambarin seperti apa. Pokoknya mas guati be susah payah. Arab turu bae bantale ganjelakan telu. Laki nama enak ngorok, ya, ibunya mah pongah pangeh lagi meteng, ya kan? Itu namanya wahnan ala wahnin. Karena wahnan ala wahnin, maka istimbat hukumnya mengambil kaidah al hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada dan tidak adanya tergantung ilatnya, sebabnya ibu hamil susah payah, maka boleh tidak berpuasa dikiaskan dengan marid, dengan sakit. Ternyata, ya, ada yang disebut dengan alhamilu khofa ala waladihi. Ada ya, alhamilu khofat. Hamil ini walaupun mudzakkar tapi maknanya muannas. Alhamilu khofat ala waladiha. Ada ibu-ibu hamil tapi takut khawatir anaknya kenapa? Ini ilmu fikihnya, ya. Jadi ibu hamil itu ada dua. Ada yang ibunya hamil tapi sehat, ya. Ternyata setelah periksa ke dokter sih kan canggih, ya Bu, ya. Dengat-dengat nih dokter, dicek. Apa kan nggak arane kan?
USG apa? USG, ya USG, iya kan, dilihat, oh ternyata kata dokter janinnya kurang baik, iya kan, pertumbuhannya kurang bagus dan seterusnya. Akhirnya disarankan untuk apa? Tidak puasa, makan yang teratur, khawatir stunting, iya kan. Itu cawapres deh niki, stunting musangkane cawapres begini ya. Nah, stunting khawatir tumbuh kembangnya tidak baik, maka ibunya nggak puasa. Ada dua hukum buat ibu hamil. Pertama, ya, kalau ibu hamil ternyata ibu hamilnya wahnan ala wahnin, susah payah, maka dia wajib qadha. Jelas? Ya, wajib qadha. Tapi puasa dulu. Ya, kecuali ibunya memang dari malam udah mabok. Tapi pas malam sehat walafiat puasa. Ya, ketika puasa ternyata mabok, aftara, maka silahkan buka puasa. Apa yang harus dilakukan nanti? Qadha. Ingat ya. Yang kedua ya, kalau ibunya sehat dan ternyata kandungannya dianggap tidak baik-baik saja, khawatir terjadi kenapa-napa anaknya, maka dihukuminya dua. Pertama it'am, ya, yaitu memberi fidyah, ya. Yang kedua qadha, jadi iya fidyah iya qadha. Seniki mah Bu, ya, afwan, maaf, adi kula saos meteng boten puasa niku boten qadha, cuman bayar fidyah doang. Saya tahu ketika beliau bertanya, ya, iya, nanya, Kang, saya nggak puasa apa kemarin pas hamil, terus apa? Ya saya mau bayar fidyah. Loh, kok fidyah doang? Harusnya fidyah dengan qadha. Enggak lah, kan kita lagi hamil, harus bayarnya qadha doang. Harus bayarnya fidyah doang. Nah ini berarti ilmunya belum nyampe. Saya jelaskan, alhamdulillah paham. Penting Bu, salah paham sedikit bahaya. Ya, bahayanya apa? Iya kan? Sekarang mah pada manja. Iya kan? Puasa saiki meteng, ora puasa. Kependak maning tahun maning nyosoni ora puasa, iya kan? Tahun maning meteng maning, tahun maning nyosoni maning, iya kan? Tahun maning meteng tahun maning, oh kapan puasa nih? Iya, kapan kelahiran? Iya, begitu. Ini hukum, jangan buat main-main. Makanya lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Apa kata Allah? Ya, famang tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sakit, kalau masih bisa mampu untuk melaksanakan puasa, jangan tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena qadhamu pahalanya tidak sama dengan puasamu di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika engkau hamil dan menyusui, jangan tinggalkan puasa gara-gara hamil dan menyusui. Kenapa? Karena pahala qadhamu tidak akan pernah sama dengan puasa di bulan Ramadan. Jangankan puasanya, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, memberi buka puasa, sodakoh di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Mana dalilnya? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasamu jauh lebih baik seandainya kalian mengetahui. Sayangi kulane ngajine boten peragat, ayatnya dimutilasi, dipotong-potong, ya sing diwaca famangkana minkum maridone doang au ala safarin, boten dilanjutaken. Bahaya. Apalagi menyusui itu ya wajib qadha, ya wajib bayar fidyah. Bayar fidyah niku pinten Pak Bu? Pinten bayar fidyah niku? Uning boten? Tahu enggak? Bayar fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 0,75 kilogram, boten nyampe sekilo. Tapi ingat ayate, famang ayate wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, 1 miskin. Fidyah itu adalah menukar puasa dengan memberi makan kepada 1 orang
miskin. Kapan membayarkannya? Ya waktu itu juga. Ya, kenapa? Karena penukar dari puasa. Ini mah enggak fidyahnya nanti. Nah, ya kan dirapel. Ya kan? Salah tidak? Enggak salah, cuman enggak tepat. Ya, boleh tidak? Boleh, tapi lebih baik setiap hari karena judulnya fidyah. Ya, beda fidyah, beda kifarat. Beda. Kalau kifarat itu denda. Ya, denda mah untuk 60 fakir miskin. Kalau fidyah mah cukup satu orang miskin. Tergantung berapa kali kita meninggalkan puasanya, dihitung sesuai dengan jumlah nggak puasanya. Kalau yang menyusui sudah dipastikan ia qadha, ia fidyah. Ada lagi satu lagi, udah meninggalkan puasa, enggak qadha, ketemu puasa lagi. Tadi itu kemarinnya hamil, ketemu lagi puasa, menyusui, enggak ada qadhanya, bayar fidyah terus-terusan, tapi qadhanya juga enggak bakal hilang. Artinya kalau selama 2 tahun enggak puasa, 2 bulan wajib mengqadha. Tapi nyatanya sekarang enggak ada yang begitu. Banyaknya cuman bayar fidyah, ngegegampang nih urusan ibadah. Akhirnya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi kekhawatiran buat kita adalah ketika kita ibadah, ternyata ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak memulai ibadah kita dengan ilmu. Ya, jadi qadha iya, apalagi memberi fidyah juga iya. Begitulah ayat yang bunyi di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dan itu semua ulama sepakat. Yang enggak sepakat cuman yang hamil dan menyusui tapi enggak mau puasa, cuman pengennya bayar fidyah. Pak Bu, kalau seandainya puasa bisa ditukar dengan fidyah yang cuma 0,75 kilo, untung wong sugih, soro puasa maning bayar fidyah terus, ya kan gitu kan? Tapi tidak, ya itulah bentuk rahmatnya Allah. Ketika kita tidak mampu berpuasa, maka ada pilihan mau qadha atau fidyah. Jika di antara keduanya ini kemudian masuk dalam kategori ilatnya, sebabnya masuk dua-duanya, maka harus it'am, harus juga qadha. Ya, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ilmu ini penting untuk memantapkan ibadah kita. Saya pikir semangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah bekal utama bahwa kita benar-benar menantikan bulan ini, karena bukan sebab puasa sebentar lagi lebaran beli baju baru, mukena baru, peci baru, sendal baru, bukan, tapi karena ibadah-ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak akan pernah berlipat ganda tanpa ilmu. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan umumnya para jamaah sekalian, menambah hazanah keilmuan serta persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sukacita. Bayangkan senangnya saja sudah diberi pahala, bahkan jasad kita diharamkan masuk neraka, apalagi sampai kita mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita termasuk orang-orang la'allakum tattaqun. Pak, Bu, kita menghadap Allah, saya yakin semuanya kepengen husnul khotimah. Saya yakin semuanya kepengen menerima buku catatan amalnya lewat tangan kanannya yang disebut dengan ashabul yamin. Saya yakin ibu dan bapak semuanya benci jika menerima buku catatan amaliyahnya dengan tangan kiri, ashabus shimal. Tapi kenapa ketika kita benci menerima buku catatan kita dengan tangan kiri kita, tapi kita tidak mau melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita selaku orang Islam yang tumbuh besar menjadi orang-orang yang beriman? Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak nanti mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Pasti al-mautu haqqun, mati itu sudah pasti. As-su'alu min munkar wa nakir haqqun, pertanyaan dari munkar dan nakir sudah haqqun. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan ketika pertanyaan munkar dan nakir tidak bisa dijawab, saat itu juga langsung kita dipukul dengan tongkatnya. Pukulannya mampu mengamblaskan kita sampai 7 lapis bumi.
Naudzubillahi min dalik. Dan tongkatnya itu besarnya tidak akan pernah bisa diangkat oleh manusia sejak Nabi Adam sampai dengan nanti yaumil kiamah. Gotong royong sejak Nabi Adam diciptakan sampai seluruh manusia gotong royong ngangkat tongkatnya mungkar nakir. Tidak ada yang mampu mengangkatnya. Senajan gotong royong, lakun digebugak keningkula, ambles pitung lapis bumi. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kesempatan bersama bertemu dengan bulan suci Ramadan ini memang betul-betul kita manfaatkan. Satu, perbaiki sholat wajibnya. Kalau puasa sudah pasti kita puasa ya. Dua, jangan tinggalkan sholat tarawih. Istiqomah sholat tarawih ya. Biarkan mau 2, 3, mau 11, usah pusing. Iya kan, saking pusingnya akhirnya mah orang salat tarawih. Iya kan, jangan. Yang penting apa, istiqomah. Mau 11, mau 23 silahkan. Yang penting kalau 23 aja kayak kereta. Ya, dubek-ubek gelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dolin. Kan langsung baik. Iya kan, tapi kalau mau tartil boleh, silahkan. Mau 23 bacaannya tartil. Warotilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ari Al-Fatihah enak mah amin ega kan dawa maning kan sejen. Iya kan, mohon bismillah lah makmu mega lah amin itu. Iya kan, bilale urang peragat Gusti ajmain Allahu akbar takbir kayak perang bae. Iya kan? Iya, waratilil Qur'ana tartila eman Pak, sampai teklok, sampai jemper, iya kan? Tapi boten antuk pahala eman. Iya kan, wis ari war pegel musing 11 bae. Pak Ustad mau 11 bae pragate kari jika ya. Klepen enggak lumbu sing 11 kan mah tarawih kayak salat jika. Oh ya tarawih ya salat. Ya sangkane salat tarawih niku teh salat. Ijara tarawih kayak salat. Awas ya niki, ingat tarawih itu adalah salat sunnah yang pahalanya hampir seperti salat wajib dan tidak bisa kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Walaupun salat sunnah tarawih itu mendekati wajib, makanya kenapa Rasulullah tidak setiap malam berangkat ke masjid, itu karena khawatir salat tarawih menjadi salat wajib. Gitu ya, makanya kalau buat kita memang harus, biar apa? Biar kita sempurna ibadahnya. Insya Allah Pak Bu, lamun sholat tarawih tepat waktu, tidak tertinggal, insya Allah kita nggak malas-malasan puasanya. Tapi kalau sekali saja Bapak dan Ibu nggak sholat tarawih, saya berani jamin mulai besok puasanya nggak bakal semangat seperti yang kemarin. Kenapa? Karena tarawih itu adalah perisai penjaga saat kita dalam kondisi lapar dan dahaga, saat kita tidak mampu menjaga lisan dengan baik, saat langkah kaki kita tidak bisa lepas menuju tempat kemaksiatan. Karena tarawih itulah yang menyebabkan kita mampu mengendalikan diri, maka disebut dengan kata imsak. Pak Bu, as-saum dengan as-siyam itu beda. Kalau siam puasa wajib, kalau saum puasa sunnah. Makanya ayatnya kutiba alaikumus siyam. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perihal perkataan ucapan ada yang tersinggung, menyakiti hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin jika perkataan kalimat yang keluar dari lisan saya yang saya niatkan untuk ibadah, saling mauidhah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr, ketahuilah bahwa itu adalah jalan hidayah yang Allah berikan. Orang merasa bersalah dan merasa tersinggung saat pengajian, berarti memang itu hidayahnya datang waktu itu juga. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Oman Fatur Rahman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa,
Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Oman Fatur Rahman SPD. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Oman Fatur Rahman dipersilahkan. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما فيها ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار يا رحيم يا بر. اللهم أجرنا يا الله من النار. اللهم أجرنا يا الله من النار. اللهم أجرنا يا الله من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من جميع امتحاناتنا من الناجحين سالمين صابرين وممتازين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Oman Fatur Rahman yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, acara demi acara sudah kita lalui bersama dan acara puncak adalah penutup. Sebelum acara ditutup, kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan dan bertutur kata atau tingkah laku yang tidak baik. Dan marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.